Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dulur bersama saya di channel Pojok Hukum. Dulur, seperti ini saya agak lama dulur sudah tidak membahas lagi di Pojok Hukum. Mungkin kurang lebih ya berapa minggu tidak aktif karena ada kesibukan lain hal. Nah, sekarang ini banyak penanya-penanya mengenai hukum kewarisan dulur. Nah, untuk itu dalam episode kali ini saya akan membahas mengenai hukum pewarisan. Ini sebetulnya hukum pewarisan ini banyak sekali dulur, banyak sekali. Terus terang aja, nanti dulur penasaran, kita bahas setelah berikut ini. Salam Pojok Hukum. Oke, dulur, saya lanjutkan lagi ke pembahasan mengenai hukum tentang pewarisan, dulur. Ini memang sudah saya sebutkan tadi ya, waris ini banyak ditanyakan oleh penanya. Jadi banyak penonton-penonton dari Pojok Hukum yang menanyakan tentang hukum pewarisan dan juga mengenai problematika dalam hal pengurusan waris, atau istilahnya ada sengketa waris, problematika waris, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas satu persatu dulu ya, mengenai seandainya ini ada semacam penanya yang menanyakan apabila ada pewaris yang tidak mempunyai keturunan. Ya, mungkin ada sebagian pemirsa atau sebagian subscriber dari YouTuber ini ada yang tahu, tapi ada juga yang belum tahu. Ya, mungkin yang belum tahu ini sangat bermanfaat sekali dulur. Karena bagaimanapun juga kita harus memberikan ilmu, pengetahuan, informasi bagi orang-orang yang perlu pengetahuan tentang hukum pewarisan, khususnya hukum pewarisan. Alhamdulillah, marilah kita mulai dari pertanyaannya, bagaimana Bang apabila seorang pewaris ya, seorang pewaris ini tidak mempunyai keturunan. Oke, setelah saya ingatkan lagi dulur ya, sebelumnya saya juga pernah sedikit aja mengulas mengenai apabila tidak mempunyai keturunan, pewaris ini tidak mempunyai keturunan. Nah, ini kan mungkin dulur sudah mempunyai gambaran ya. Kalau tidak mempunyai keturunan, otomatis warisnya ini kepada siapa? Ya, suami istri nikah, yang penting nikah secara sah, secara agama maupun tercatat di KUA kalau muslim, atau di catatan sipil kalau non muslim. Itu yang penting, kan utama kan gitu. Kalau pernikahannya ini hanya pernikahan secara agama, kalau dalam hukum Islam atau istilahnya siri, itu kita nggak usah bahas itu, nanti kita bahas episode yang akan datang, tapi membahas yang tercatat dalam kantor urusan agama atau dalam dukcapil atau catatan sipil. Jadi pernikahannya itu sah, kalau menurut Islam ada ijab, ada qabul, ada wali, ada saksi, dan seterusnya, dan itu tercatat secara sah memang pasangan suami istri. Namun di sini dari pasangan suami istri tadi tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak. Nah, ini problematikanya bagaimana ini dulur? Ini mungkin dulur bertanya, Bang, kalau seandainya tidak punya anak, untuk pewarisannya bagaimana? Saya garis bawahi lagi, kalau untuk pewaris
bagaimanapun juga waris itu kan pasti ada yang meninggal, itu pasti. Terus pernikahan, adanya sah syarat pernikahan, terus tercatat resmi, bukan kawin-kawin secara agama atau kawin sembunyi atau kawin kontrak, kawin apalah istilahnya seperti itu. Ya utama kan itu tadi, pewaris meninggal. Yang kedua adalah dari kedua belah pihak sah secara hukum positif, hukum agama, baik itu tercatat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 maupun yang sesuai dengan kompilasi hukum Islam kalau Muslim. Nah, ini gini. Kalau seandainya tidak mempunyai keturunan, maka ya jawabannya, maka ahli waris adalah pasangannya, itu pertama kali. Istilahnya ahli waris pengganti pasangannya. Seandainya pewaris itu yang meninggal itu si suaminya, otomatis secara tidak langsung adalah pasangannya, istrinya. Ya. Namun apabila kebalikannya, pewaris ternyata yang meninggal tadi adalah istrinya, otomatis dudanya atau suaminya. Seperti itu. Itu pertama kali. Tapi jangan dilihat cuman seperti itu. Juga harus tahu garis keturunan daripada pewaris tadi. Bisa keturunan ke samping saudaranya daripada pewaris tadi, bisa garis keturunan ke atas orang tuanya atau kakek neneknya yang masih hidup atau saudara-saudaranya yang masih hidup. Kan seperti itu. Ya. Jadi pewaris menikah dengan ahli waris pengganti pasangannya, tidak punya keturunan, otomatis yang berhak bisa kepada pasangannya ahli waris pengganti atau kepada garis keturunan ke samping. Bisa ke samping kiri, bisa ke samping kanan, bahkan ke atas. Asalkan daripada saudara-saudaranya itu masih hidup. Kalau meninggal bang, gimana? Kalau meninggal, ya otomatis ahli waris pengganti kepada ponakannya, keponakan. Ya loh, keponakan yang orang tuanya tadi yang meninggal, saudaranya meninggal, otomatis ke bawah keponakannya. Nah, itu disebutkan dalam kompilasi hukum Islam ada pasal di situ, bisa dalam Undang-Undang 1 Tahun 74 pasal 87 ayat 1 itu disebutkan dalam nomor 1 tahun 74, bahkan dalam kompilasi hukum Islam. Ya, jadi Undang-Undang 1 tahun 74 terutama pasal 35 dan juga kompilasi hukum Islam pasal 87 ayat 1. Seperti itu. Jadi sekarang dulur paham, sedikit singkat saja saya sebutkan, kalau tidak mempunyai keturunan seperti itu, bisa garis keturunan sampai ke atas. Untuk perhitungannya, nah ini perhitungan daripada persentase pewarisan. Ini ada beberapa acuan, yaitu yang pertama menganut tentang Undang-Undang BW, Undang-Undang 1 tahun 74 atau hukum KUH Perdata. Kalau Muslim bisa menganut kepada Undang-Undang kompilasi hukum Islam. Sedangkan persentasenya biasanya perempuan lebih sedikit daripada laki-laki, atau setengahnya, atau sepertiganya, seperti itu. Nanti dulur bisa cek, bisa lihat di Google nanti untuk pembagiannya bagaimana. Biasanya kalau pengajuannya nanti hakim akan menanyakan pengajuan di dalam permohonan atau fatwa waris di pengadilan, baik itu kalau Muslim di agama, kalau non Muslim di pengadilan negeri, atau berupa akte fatwa waris notaris, seperti itu. Nah, oke, saya kira seperti itu. Singkatnya, jelasnya, silakan dulur like, komen, dan subscribe. Salam Pojok Hukum.